Hai semua, welcome back to my channel. Oke, hari ini Princess Arya akan kongsi satu konten yang sangat menarik. Kalau kamu mau tahu, tengok video ini sampai habis. Oke guys, apa yang saya ingin kongsi dalam video kali ini adalah ide-ide untuk konten yang kamu orang boleh buat untuk YouTube channel kamu. Oke guys, kita jangan buang masa, kita direct to the point, yaitu poin yang pertama adalah video mengenai pengenalan diri. Kamu orang boleh buat video ini untuk yang mau tunjukkan identiti kamu di sebalik channel yang kamu buat. Kalau yang tidak mau tunjukkan identiti kamu tuh, terutama video-video kamu buat yang tidak pemuka kamu, tidak pun suara kamu boleh buat nih konten lah pengenalan diri. Kamu boleh kasih cerita pasal diri kamu. Terus tuh yang paling penting kamu bagi tahu lah apa yang akan kamu upload di dalam video kamu, dalam channel kamu. Seterusnya adalah ada apa di dalam telepon saya. Jadi kamu boleh buat video, kamu tunjukkan telepon kamu, bagi tahu aplikasi-aplikasi yang ada di telepon kamu. Kamu bagi tahu lah kenapa tuh aplikasi ada di telepon, kenapa kamu download, untuk apa tuh aplikasi. Jadi mana tahu lepas kamu tunjukkan aplikasi kamu tuh dia membantu orang lain. Contoh mungkin aplikasi untuk edit gambar, mungkin nih aplikasi lama sudah wujud tapi orang tidak tahu pun, dan ia sangat baik lah, macam berfungsi dengan sangat bagus untuk edit gambar supaya gambar kamu nampak lagi menarik. Jadi orang pun boleh try lah untuk belajar sesuatu yang baru, dan juga boleh guna tuh apps. Sama juga untuk edit video, kan orang pun suka ambil video, terutama youtuber ini. Jadi orang boleh guna lah aplikasi yang kamu guna tuh untuk membolehkan mereka menghasilkan lebih baik, video yang lebih baik. Yang ketiga adalah video tutorial. Video tutorial ini kamu tahu ya kan, sesuatu benda yang kamu tunjuk step by step. Contohnya makeup tutorial. Bagi mereka yang suka bermakeup, cantik-cantik muka tuh, bagus kamu buat video lah daripada kamu ambil gambar aja upload. Kamu buat video supaya orang lain pun boleh belajar teknik-teknik dan juga karya-karya yang kamu buat tuh. Mana tahu viral kan, untung lah. Jadi dengan ilmu yang kamu kongsikan tuh, orang boleh belajar dan mereka akan sangat beruntung lah, rasa gembira, dan akan like video kamu orang kalau benda tuh memberi manfaat kepada orang. Jadi kalau kamu minat makeup tuh, bagus kamu buat video. Selain kamu boleh meningkatkan quality makeup kamu tuh, cara makeup kamu, ataupun practice makeup, kamu boleh tunjukkan juga teknik-teknik tuh untuk orang lain, dan mereka boleh mendapatkan income kan. Selain itu kamu juga boleh buat tutorial lain, mungkin cara edit video macam ini. Kamu buat video, lepas itu kamu bagi tunjuk macam mana supaya video kamu tuh lebih menarik dengan cara edit lah. Jadi kamu boleh buat step by step macam mana kamu buat video tuh lebih menarik. Jadi orang pun boleh belajar, orang pun mau tengok, orang pun mau edit video dulu supaya nampak menarik, orang mau tengok kan. Jadi jangan lupa coba ide ini. Oke, yang keempat adalah video cover. Jadi siapa yang punya suara sedap macam saya ini, macam tidak aja nih peluang untuk buat video cover, coba saya try. Pertama kali kita bertemu, wahyu menghayati baru awal. Jadi siapa yang ada suara merdu dan berkeyakinan untuk buat cover tuh, kamu buatlah video cover.
cover lagu-lagu yang kamu suka, yang lagu-lagu terbaru. Jadi kamu bolehlah tunjukkan dalam video kamu tuh macam mana proses kamu menghasilkan satu cover song yang sangat mantap mantul. Oke, yang kelima adalah video vlog. Ini pun menarik saya buat juga sebab bukan saja untuk kita tunjukkan sama orang lain, tapi ia boleh jadi macam satu kenangan untuk kita lah. Kita rakam, kita punya kehidupan seharian, kita boleh tengok pada masa akan datang, terutama kalau kita pergi berjalan-jalan bersama keluarga, melawat tempat menari. Kan best tuh kalau nanti kita boleh tengok balik itu kenangan. Apalagi kalau kita jauh daripada keluarga ataupun orang tersayang, kita boleh tengoklah tuh video balik untuk kasih hilang kerinduan. Selain itu kita boleh tolong promosi tempat-tempat yang kita pergi lah. Mungkin orang terpikir udah saya mau pergi nih tempat, nanti belum, tapi masih lagi loading tuh idea tuh plan mau pergi kah indah. Jadi bila dorang nampak video nih, wow menarik pula nih, dorang sudah pergi, boleh buat macam ni macam tuh. Terus dorang pun merasa mau pergi lah, boleh membantu yang sektor pelancongan tuh tempat. Sekaligus kamu boleh dapat hasilkan video untuk YouTube channel kamu. Yang kelima, yang ini paling saya suka, review makanan. Kalau ada orang mau panggilkan, saya cakap sini, siapa mau panggil saya mau review makanan, tolong promosikan punya makanan, panggil saja saya bersedia. Woi, review makanan nih macam kamu tolong peniaga restoran untuk promosi makanan barang, ataupun kamu saja untuk coba makanan-makanan baru, mau bagi feedback lah daripada makanan itu. Mungkin orang lain pun mau, wow sedap pula, saya mau try lah. Macam kamu bagilah kamu punya pendapat daripada segi rasa, dia punya gambaran makanan tuh macam mana, dia punya kuantiti makanan tuh, semualah pasal makanan tuh. Jadi orang pun boleh tahu lah secara spesifik sebelum dorang sendiri yang beli tu makanan, ataupun mungkin dorang nak tahu pasal tu makanan, jadi dorang bolehlah beli tu makanan, coba tu makanan. Mungkin dorang tidak pernah tahu kan pasal tu kewujudan makanan yang sangat sedap. Lapar lah saya. Seterusnya adalah game streaming. Siapa yang suka main game tuh sekarang, PUBG, Mobile Legends, Snake Eye, yang ulal-ulal tuh kamu main lah. Tapi kalau macam saya enggak berapa game ini saya main gitu lah, satu aja game saya di telepon sekarang, tak apa, Plato, yang ada banyak game di dalam tuh, game biasa-biasa aja batu, tapi best lah sebab dia boleh main dengan orang lain, orang luar negara secara online. Jadi game streaming macam contoh yang top sekarang macam PUBG kan, Mobile Legends, kamu bolehlah buat game streaming sambil kamu main, mencuriakan diri kamu tuh bolehlah kamu buat game streaming. Lepas tu bagi orang tengok lah, mana tahu kamu punya skill tuh boleh menambah hati orang lain untuk mempelajari skill kamu. Dorang apa kamu pro, kamu mempunyai kemahiran dalam tu game, jadi dorang pun mau tengok macam mana kamu main. Jadi dorang sambil boleh mempelajari game kamu, skill kamu tuh, kamu bolehlah dapat view yang banyak. Yang ke-8 adalah ulasan video viral. Sekarang apa-apa perkara atau isu semasa yang viral, orang akan tertanya-tanya dan mau tahu juga apa yang berlaku. Jadi kan orang sekarang tidak mau ketinggalan zaman, orang pun mau kejar apa yang info-info terkini. Jadi orang kampung akan cari di media sosial ataupun YouTube isu panas yang sedang berlaku. Jadi bila kamu buat ulasan, confirm video kamu tuh akan dapat dicari lah oleh orang. Selain orang mau tahu apa yang berlaku, orang pun mau tahu juga apa pendapat ataupun komen-komen orang lain pasal tu isu kan. Jadi bila kamu buat tuh mesti ada orang mau tengok, sebab orang pun mau tahu apa pendapat yang kamu rasa. Sedih kali kan. Jadi kamu buatlah
isu-isu semasa yang viral, terutama pasal COVID-19 sekarang nih, macam-macam berlaku. Kita teruskan lagi dengan video challenge. Siapa yang suka tuh ikut-ikut tren terkini, challenge yang kena suruh buat, kamu buatlah. Mungkin dia boleh menarik perhatian orang ramai untuk melihat. Tengok kamu punya video tuh. Macam sekarang yang banyak kan saya nampak di media sosial, rush challenge, wipe challenge, yang wipe begitu tuh. Terus buruk tuh jadi cantik konon. Atau yang menari tuh. Tarian pun ada, lagu Mansau itu pun ada, dance. Ada paling trend sekarang yang muka buruk jadi cantik tuh pakai makeup. Apa tajuk dia? 3V challenge kalau nggak salah. Gila, memang best lah, tapi macam tidak menarik sangat, sebab yang saya nampak komen-komen orang lain lah, sebab dia macam memburukkan diri kita sendiri. Bagus ada muka cantik loh bilang, tapi kasih makeup jadi buruk macam yang orang ketiga. Kamu kenal kata siapa orang ketiga? Mondo. Sebab kamu buat muka-muka ala-ala begitu kan, terus darah mungkin bersorak-sorai gembira sebab kamu macam gender. Itulah yang saya nampak komen-komen orang pasal itu challenge. Ini isu juga berlaku, saya ada baca tadi, artis Malaysia Mawar Rashid, dia buat nih challenge, memang mantap lah, banyak view, viral sana sini, tapi gila kalau saya tidak sanggup lah. Baru shoot video pun berapa jam, 16 jam kapan nggak tahu, makeup lagi, edit lagi, tidak sanggup. Siapa yang sanggup tuh buatlah, mana tahu kamu pun viral juga. Saya tolong tengok juga video kamu, saya tolong kasih viral juga. Oke, yang ke-10 adalah ulasan sukan. Siapa yang minat sukan sini? Jangan sia-siakan kemampuan Anda. Segala ilmu yang Anda pelajari dan semua saya minat juga lah sukan, tapi udahlah tahu semua benda. Ada kawan saya minat sukan, semua dia tahu info-info sukan terkini. Memang peminat lah, box dia buat video kan. Buatlah ulasan sukan, contoh badminton, kamu buatlah ulasan siapa pemain dia, dari mana, apa kemahiran dia, berapa lama udah dia jadi pemain badminton, macam itu. Kamu bagilah ulasan pasal pertandingan pada suatu tempo tuh, apa yang berlaku masa tuh pertandingan. Lagi tau lah, mungkin orang pun mau tahu kan, orang mau tahu ulasan ringkas, sebab mungkin ada orang yang sibuk, dia orang tidak boleh tengok tusukan secara langsung, jadi orang pun mau juga tahu apa yang berlaku, jadi orang takkan tengok balik tuh video sukan dari awal sampai habis kan. Pada masa mungkin yang sibuk lah, jadi orang tahu ringkas, kamu bolehlah buat ulasan pasal tusukan. Jadi gunalah kemahiran dan ilmu yang Anda ada itu, jangan sia-siakan, jangan simpan seorang diri, kongsikan kepada seluruh dunia. Oke, guys, yang ke-11, tunjuklah collection kamu. Buatlah video pasal barang-barang collection kamu. Mungkin ada yang suka kumpul handbag, suka kumpul ikat rambut, ataupun stem lama, apa-apalah yang kamu suka kumpul, kamu tunjukkanlah collection kamu tuh. Bila lagi kamu simpan, dari mana, apa, kamu kasih tahu lah dalam tuh video. Kalau macam saya kan, kamu tinggal tuh aku di belakang. Saya suka kumpul novel, komik, tapi paling suka novel lah. Kan sekarang nih makin modern, semua boleh tengok di telepon aja, asalkan kamu ada data lah. Menginggor, bunyi-bunyi ada perut jaga, lapar, tapi saya kasih habis sejalan nih, alang-alang buat video. Kamu nampakkan tuh almari tuh, saya kumpul novel. Saya lagi suka kumpul novel yang buku lah daripada baca secara online. Mungkin itulah antara hobi saya, jadi macam pelik sedikit lah, sebab orang sekarang mungkin lagi suka melalui online, kita semua tidak sayang duit, lepas itu tempat pun apa yang susah,
tapi masing-masing kan ada hobi yang kamu suka kumpul, jadi kamu buatlah video, kasih tunjuklah apa yang kamu kumpul itu sudah jadi satu video yang menarik. Bukan kamu tahu, mungkin kamu rasa tidak menarik, tapi orang lain rasa menarik. Orang mau tahu apa yang kamu kumpul, mau tahu hobi kamu kan yang kamu tahu. Jadi cobalah guys. Yang ke-12 adalah video parodi. Siapa yang berbakat buatlah waktu santai-santai saja. Bos, kamu buat video untuk menceriakan hari-hari kami di saat kesedihan saat ini karena PKP kan sekarang. Oke, jadi kamu buatlah video yang gembira, parodi. Jadi itu menjadi satu konten yang menarik lah dalam channel kamu, sebab memang banyak orang suka tengok YouTube sekarang ini sebab tidak buat apa-apa, masa PKP dorang di rumah aja, stay at home. Jadi dorang lebih habiskan masa kalau bukan TV, telepon, YouTube lah. Jadi kamu buatlah video-video parodi. Macam saya kan, kalau memang saya suka, saya jumpa satu video tuh, terus saya akan buka channel dorang dan saya akan tengok video-video lama dorang. Macam tuh mati saya tengok video lama-lama dia juga. Oke, Sakinah VS Ondo pun asal dia boleh memberi kita kegembiraan, apa salahnya kan, kita tengok lah. Jadi kalau kamu buat video parodi ini memang banyak orang yang tengok lah, sebab boleh membuat kita gembira, apalagi kalau stres, sedih ataupun tidak buat apa-apaan. Jadi kita boleh tengok lah video-video sebegini. Jadi coba kamu hasilkan satu parodi yang menarik dan pasti orang akan kasih viral. Tolong kamu secara ikhlas kalau memang tuh video menarik dan hebat. Seterusnya adalah survival. Kalau untuk konten ini kamu bolehlah buat macam mana kamu mau survive sesuatu permasalahan itu. Contohnya kamu mungkin tersesat di hutan, apa yang kamu boleh buat di dalam hutan tuh supaya kamu boleh survive sementara kamu mencari jalan keluar. Macam mana kamu mau hidup dalam hutan, kamu kasih tahu lah cara mencari makanan, cara cari pelindungan, dan macam-macam lagi. Jadi itu pun saya rasa orang mau tengok juga, terutama orang-orang di bandar, sebab orang tidak tahu pun hal-hal begini kan jarang, apalagi yang tak pernah tuh pergi sawah apa benda semua kan, orang tidak pernah mengalami. Jadi apalagi kalau tersesat, mungkin orang tak pernah terpikir pun apa yang akan orang lakukan. Jadi kalau kamu buat nih video, mesti orang akan tengok lah. Percayalah. Nanti kalau kamu ada buat, saya pun mau tengok juga. Kamu mention ya saya akan tengok. Saya pun tertanya-tanya juga. Oke, konten ini yang paling menarik sebab ada banyak orang buat sekarang nih masa kita stay di rumah saja, yaitu video masakan guys. Kan orang sekarang tidak buat apa-apa selain buang masa, dorang mau isi masa lapang dorang dengan memasak. Dorang akan mulai cari resepi-resepi dari internet, YouTube, dan macam-macam lagi media yang lain. Jadi kamu buatlah, kalau kamu selalu memasak di rumah, daripada kamu masak saja kasihkan yang perut kamu bagus, kamu buat video, mesti banyak orang mau tengok dan boleh mengembangkan kamu punya YouTube channel dengan cepat lah. Sebab kalau memang resepi yang kamu kongsikan tuh pun memang yang resepi kamu sendiri, mesti orang mau tahu, mau coba buat. Macam yang kita tahu channel Sugu tuh, kamu tahu kan yang masak-masak tuh, baru saja dia buat YouTube, sekarang dia dapat sudah ratusan subscriber dan viewer pun banyak yang tengok dia punya channel, dia punya video. Sebab apa? Sudahlah dia baik. Lepas tu dia kongsi resepi-resepi yang dia orang selalu masak, dan juga masakan apalah resepi tradisi dorang. Cara dia explain tuh cara masak pun bagus, dia lembut, dia ramah. Jadi bagi siapa-siapa yang mau masih lagi tercari-cari ide untuk buat konten di YouTube kamu, coba kamu buat masakan. Kamu boleh buat sama ada yang ada suara,
ataupun tiada suara, kamu edit saja tulisan-tulisan macam tuh. Mana-mana aja ikut creativity kamu, yang penting kamu mencoba. Oke guys, kamu juga boleh try konten social experiment. Ini pun banyak orang buat, tapi dia ada kadang-kadang ada risiko juga lah. Ikutlah keadaan yang kamu coba lakukan sosial itu, jangan ambil yang terlalu berisiko. Yang banyak orang buat yang saya ada nampak di YouTube adalah orang jadi pengemis, orang mau tengok respon ataupun tindakan orang di sekeliling orang, sama ada membantu ataupun tidak, reaksi lah apa-apa saja. Ada juga yang pakai pakaian buruk lepas itu pergi beli telepon, sama ada tuh orang akan layan dengan baik macam orang lain orang yang berpakaian bagus ataupun tidak, dan macam-macam lagi lah social experiment yang kamu boleh buat. Untuk konten ini pula yang seterusnya adalah video animasi. Saya suka tengok, terutama kalau yang isi-isi dia, cerita-cerita dia yang syok macam One Animation, kamu boleh try tengok. Best, walaupun sikit je dia punya video, banyak kah subscriber dengan viewer dia, sebab dia macam kalau tidak silap student, jadi dia macam tidak banyak masa juga mau buat video banyak. Siapa yang ada kemahiran tu skill dalam editing dan juga melukis apa benda idea mencurah-curah, terus kamu try buat video animasi. Jadi ini pun jarang orang buat kan, mungkin sebab complicated. Orang sekarang mau jadi YouTuber nih cari pikir apa dalam pikiran orang duit saja, bukan dalam pikir sebab orang mau kasih perbaiki dia punya kemahiran, meningkatkan ilmu, bukan, ataupun orang sebagai hobi mengisi masa lapang, tidak. Semua dalam pikiran orang mungkin duit. Jadi agak susah lah orang mau menghasilkan sesuatu video tuh. Mungkin kadang ambil video terus post saja, tidak edit, ataupun ya yang begitulah, orang mau yang jalan singkat. Jadi kalau mau kasih tunjuk video hasil kamu tuh, hasil video kamu sambil mau kasih tingkat ilmu yang kamu ada, kemahiran yang kamu ada, kamu bolehlah buat ini. Mana tahu ada orang yang berminat mau belajar sama kamu, mungkin kamu sambil-sambil terus boleh buat duit, yaitu buat kelas, ajar orang macam mana mau buat animasi, video animasi kan. Oke guys, yang ini pun banyak orang buat, yaitu video reaction, macam baru-baru video ya, tempat menarik di Sabah yang mungkin kamu orang belum tahu. Siapa yang belum tengok tuh, bagus kamu cari di channel sekarang, Princess Aria, kamu cari tuh video. Ada orang Endon react saya punya video, Indo React TV, kamu boleh cari tuh video di channel dia. Orang banyak buat nih video sebab simple, kamu buat reaksi saja, reaction saja untuk video-video orang lain. Tapi kalau boleh janganlah yang macam nggak bagus, buatlah reaction yang bagus-bagus, macam sambil-sambil tolong dorang lah, kasih promote channel dorang tuh. Sebab kalau kamu buat yang bukan mana tahu kena kacang, free kena kacang. Jadi kamu buatlah reaksi yang bagus. Tapi kalau memang tuh video nya bagus, nah apa boleh buatlah, cakap jalan secara jujur, bukan kita mau mengejek atau menghinakan, kita mau dia memperbaiki, macam bagi komen lah untuk memotivasikan lagi diri memperbaiki dan punya video tuh. Oke, kamu juga boleh buat konten mengenai video movie pendek. Macam saya di dalam channel saya, kamu boleh tengok ada 2 konten mengenai drama pendek, kamu boleh lah buat macam tu. Tapi kadang kalau yang begini ni perlu orang lah, kalau ada yang sudi saja yang bukan bergaji benang, yang mau saja mau berlakon ke apa, bolehlah kamu ajak orang berlakon buat drama pendek. Kamu buat skrip, lepas kamu buatlah tu lakonan drama pendek. Drama pendek ni selalunya dalam 30 menit macam tu lah. Ikutlah kamu, tidaklah sampai sejam kali. Kamu buat yang pendek punya siri, kamu buatlah yang versi cinta kah,
komedi ke apa-apalah yang kamu rasa boleh menarik minat penonton kamu untuk terus melihat video-video terkini kamu. Konten yang kamu boleh buat juga adalah infotainment. Infotainment ini macam kamu cari apa-apa yang menarik, info-info menarik, lepas itu kamu buat video lah pasal tu benda, kamu kasih tahu orang ramai pasal tu benda. Macam contoh, saya akan tempat-tempat menarik saya selalu buat, saya akan kasih tahu tempat-tempat menarik sambil tolong promote lah supaya orang luar pun mau try, ataupun orang yang tertanya-tanya macam mana tuh tempat pun boleh tahu. Macam tu lah saya buat infotainment yang cara suara. Kalau saya lah ada video ada suara, bukan yang tulisan. Jadi kamu boleh try lah buat, mungkin pasal isu semasa ataupun pasal artis-artis dan macam-macam lagi. Oke, yang terakhir adalah konten yang selalu orang buat juga, terutama yang mungkin berada sekitar. Kalau macam saya ni, entahlah kalau saya buat, mungkin malah ni background saya ni biasa-biasa saja, yaitu room tower. Kalau saya indahlah buat sebab saya malu juga kakak dia kalau buat yang video itu, sebab kamu tengoklah biasa-biasa saja yang bilik ni, kampung lagi. Jadi yang mungkin suka hias-hias bilik kamu tu macam menarik, kamu mau kongsi macam mana kamu hias, apa yang ada di bilik kamu bolehlah buat tu video, menjadikan konten. Boleh juga tu, banyak juga orang mau tengok, sebab orang pun mau belajar macam mana mau hias bilik ataupun idea-idea supaya bilik orang cantik. Jadi kamu buatlah video tu supaya boleh menarik penonton tengok, terutama yang sedang mencari idea mencantikkan bilik orang. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu jelas dan juga boleh membantu kamu orang YouTuber pemula untuk membuat konten di YouTube channel kamu, dan juga YouTube yang sudah lama tapi tidak mempunyai idea terbaru. Jadi jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng ya.